Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, thank you banget. Hari ini kita coba untuk memperkenalkan sebuah aplikasi absensi, ya. Aplikasi absensi di mana ini adalah manajemen karyawan-karyawan Anda untuk bisa lebih teratur dan juga untuk manajemen pembayaran agar sebagai owner atau bosnya itu menjadi lebih mudah dalam manajemen karyawan, ya. Oke, jadi beberapa fitur dari aplikasi absensiku ini, yang pertama ini adalah absen masuk, ya. Yang pertama jelas absen, ya kan. Yang pertama eh, absen masuk dan absen keluar. Ini jelas ketika dia absen masuk di sini, maka dia absen masuk lagi udah nggak bisa karena dia belum keluar, gitu kan. Itu fitur. Kemudian baru boleh absen pulang, ya kan. Fiturnya adalah ketika jamnya ini udah 8 jam dan pengajian total 8 jam jam kerja, maka data pendapatan akan bertambah otomatis di hari absensi, ya. Misalkan seperti ini akan tambah pendapatan. Kemudian fitur dari absensi ini adalah yang tadi, ya, rekap otomatis berdasarkan waktu. Yang kedua ada histori gaji, ya. Ketika ada penggajian setiap bulan, maka akan ada di dalam histori gaji dan juga ada cetak gaji, ya, seperti itu. Kemudian ada juga cicilan, jadi user atau karyawan itu bisa mengajukan cicilan di dalam aplikasinya masing-masing, kemudian juga melalui form pengajuan cicilan, ya. Kemudian juga ada fitur bayar misalkan mau bayar potongan apa, potongan pulsa atau potongan barang-barang apa, dipotong, ya, gaji gitu. Misalkan gaji bulan ini misalkan langsung submit, maka nanti akan ada di pendapatan, kemudian di bagian debit, ya. Kemudian ada juga fitur cicilan, ya. Jadi kalau fitur cicilan itu adalah bagi karyawan, ya, kita bisa bebas untuk menyetujui atau enggak dari fitur cicilan ini, gitu. Dari cicilan user. Misalkan user ini mengajukan pinjaman 2 juta misalkan, ya kan. 2 juta, nah mau tenor berapa kali, ya kan, mau misalkan 5 kali, 5 kali periode gaji, ya, ajukan di sini. Maka dalam user ini cicilan nanti akan ada, kan, di sini nih. User belum disetujui, statusnya adalah belum disetujui. Nah, ketika di halaman admin, kita misalkan sebagai admin, maka ada di dalam data bond, ya. Nah, ini ada 2 juta. Nanti tinggal disetujui atau ditolak, ya kan. Bisa seperti itu, tinggal disetujui atau ditolak. Kemudian ini ada juga dari di halaman admin, ya. Di halaman admin ini jelas ini adalah halaman khusus admin, khusus administrator, khusus karyawan, khusus uh, admin yang melakukan pengajian atau bos yang melakukan monitoring, ya. Yang pertama di halaman admin ini ada untuk melihat data karyawan. Nah, di sini siapa aja karyawannya akan ada di dalam sini dan bisa melihat, bisa dicek data-data dari masing-masing karyawan. Misalkan ada lihat di data absensinya, data pendapatannya, kemudian di data bond dan cicilan, histori gaji, ya, ada di dalam data karyawan. Kemudian fitur bayar gaji ini teman-teman bisa bayar lewat gaji lewat menu bayar gaji ini. Jadi nanti prosesnya ada di rekap dulu, ya, pilih dulu, terus nanti misalkan, ya, ini ada aplikasi, ya, kemudian submit, kemudian di sini akan ada, kalau memang dia ada nanti akan ada totalnya berapa, lalu tambahkan bonus, tambahkan lemburan, ya, kemudian dihitung nanti otomatis menambah di total gaji. Nah, kalau memang udah sesuai tinggal di backup
Nah, tapi karena tadi 0 ya kan, jadi nggak bisa. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau udah direkap, ini otomatis akan masuk ke dalam history di sini, history penambah gaji. Nanti kita sebagai admin tinggal klik. Kalau memang nanti proses sepertinya nanti kalau belum dibayar ya, belum lengkap, nanti ada proses. Nanti belum bisa dicetak, harus ada menu bayar dulu. Lalu nanti ada misalkan seperti ini nih, saya coba rekap aja lah ya. Misalnya saya bayar gaji dari Iman misalkan, dia kan belum ada absensi, saya tambahkan punya saja dulu kan 500.000 gitu, 5 juta. Nah, rekap kan, otomatis dia masukkan proses di sini. Proses 5 juta, tinggal kita bayar apa enggak ya, belum bayar nih berapa rekeningnya ya. Oke. Oke, nanti tinggal di bukan pembayaran, bayaran yakin maka dia akan terjadi status komplit lengkap ya. Di sini nanti bisa dicetak. Oke, ini bisa dicetak ya. Kemudian ada daftar bersih dan 5 juta seperti itu misalkan. Ya, kemudian ada monitoring. Ya, fitur monitoring ini adalah untuk memonitor ya, nama sesuai dengan namanya adalah memonitor dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Misalkan ada masuk jam berapa, masuk pagi siapa aja, masuk siang siapa aja, yang udah bilang siapa aja, kemudian yang ngajuin pun siapa ya, nanti akan ada di dalam monitoring. Kemudian juga ada data bone, siapa yang masuk data bone-nya gimana, disetujui apapun seperti itu. Oke, ada juga fitur ubah password, fitur edit password, edit profil ya. Di sini ada. Oke, jadi nanti di sini juga untuk aplikasi absensiku ini juga support untuk di multi admin ya, multi departemen ya, maksudnya misalkan admin 1 untuk departemen 1 ya, admin 2 untuk departemen 2 ya, itu bisa, itu support ya. Artinya ketika bayar gaji misalkan ini hanya khusus departemen 1 doang, jadi nggak, misalkan admin departemen 1 ya nanti cuma menampilkan di departemen 1. Soal admin departemen di departemen 2, admin departemen 2 ya akan menunjukkan admin di karyawan di departemen 2 ya, seperti itu. Oke, jadi otomatis ya. Terus juga ada dari fitur absensi ini, itu misalkan nih ya, misalkan hari ini lupa nggak melakukan absen keluar, maka hari berikutnya akan ditanyakan, oh belum keluar ya, nanti otomatis di Bismillahirrahmanirrahim ya, input manual. Hari ini kita coba sendiri memperkenalkan sebuah aplikasi untuk absensi dan pengajian karyawan ya. Oke ya, jadi nanti fitur absensi sedikit review ya, nanti ini insya-Allah nanti akan memudahkan ya di admin untuk mereka ini, karena ini transaksi dan mereka pembayaran sekitar 1 bulan berdasarkan hitungan hari ya, karena ini baru support untuk hitungan. Oke, thank you banget ya hitungan hari. Nah, dalam fitur absensi ini ada beberapa fitur ya. Dalam fitur yang pertama jelas fitur absen. Nah, fitur absen ini itu support untuk 2 kali masuk ya, karena kebetulan kan perusahaan bukan perusahaan ya, usaha kami itu ada 2 kali shift ya, artinya ada yang masuk pagi, nanti masuk lagi sore. Nah, itu saya kondisikan di situ, jadi bisa masuk 2 kali ya. Kemudian kalau misalkan di dalam absen masuk sama absen keluar itu belum nyampe batas jam yang ditentukan, maka gaji belum dihitung gitu. Nah, ketika udah sesuai dengan jam yang kita tentukan, maka otomatis pendapatan hari itu ditambahkan. Misalkan seperti ini ya, kita kan absen masuk. Nah, ini kan jam 13. Nah, kalau sekarang kita langsung absen keluar, maka gaji belum ditambahkan. Tapi nanti begitu kita
absen keluar ya di jam 5 sore atau jam berapa yang udah memenuhi, misalkan kita tentukan 8 jam misalkan, maka ketika udah 8 jam maka otomatis gaji akan dimasuk di data pendapatan ya di sini, nanti itu data pendapatan ya. Kemudian kalau fitur speed nanti ketika ini fiturnya ini belum keluar ya, misalkan kita belum absen keluar lalu kita absen masuk lagi, maka nggak bisa ya karena belum melakukan absen keluar ya, otomatis otomatis tertolak. Kemudian kalau kita misalkan absen keluar ya, absen keluar baru boleh nanti absen lagi, tapi maksimal cuma 2 kali sehari ya. Oke. Terus di dalam fitur ini, di dalam absensiku ini adalah ada juga ada fitur bond dan cicilan ya, ada potong gaji, bond dan cicilan. Nah, untuk bond ini adalah nanti dipotong langsung ya secara tunai bulan di periode gaji. Nah, untuk fitur cicilan ini maka dia dicicil ya per bulan, nanti otomatis motong berapa tenor yang diajuin kalau disetujui gitu. Jadi di admin ini nanti kalau kita sebagai admin nanti ada data bond nanti udah disetujui apa belum. Nah, kalau disetujui nanti otomatis cicilannya berjalan setiap bulan dipotong berdasarkan tenornya ya. Kemudian fitur di halaman admin ya, saya coba di halaman admin ini ada fitur monitoring ya. Jadi monitoring ini jelas untuk memonitor aktivitas dari user, nanti siapa yang masuk pagi, jam berapa dia masuk, terus masuk hari misalkan masuk siang jam berapa dia masuk, terus juga pengajuan bond, siapa yang mengajukan bond di bulan ini dan belum disetujui, nanti yang disetujui aja yang muncul di sini, kalau udah nanti nggak ada lagi ya. Kemudian ada fitur data karyawan. Nah, ini data karyawan jelas untuk melihat data karyawan dan mengubah gaji pokok. Misalkan saya lihat di data karyawan, lalu saya coba lihat di data April ya, misalkan di sini. Nah, di sini bisa edit gaji pokok bisa diedit. Kemudian ada edit profile. Nanti profilnya apa ya, bisa edit sebagai admin, kita juga bisa edit ya dari data karyawan kita. Kemudian harus juga data karyawan ini kan lihat ya, melihat absensinya berapa ya, pendapatannya udah berapa, data absen berapa, histori gajinya berapa ya, data absensinya jam berapa aja masuknya bisa dilihat di data karyawan ini. Kemudian kembali ke data user ya, di homepage dari user nanti ada di histori gaji ya, ada histori gaji. Ketika setiap bulan kita rekap dan pembayaran maka otomatis akan muncul di dalam histori gaji. Nanti di sini jika ini baru diproses nanti akan statusnya adalah diproses, jadi nanti belum bisa cetak. Tapi kalau statusnya sudah lengkap seperti ini maka bisa muncul menu cetaknya. Nah, untuk pembayaran gaji bisa melalui panel halaman admin lalu dibayar gaji. Nanti terus pilih karyawan yang mau dibayar. Nah, nanti otomatis akan muncul di histori bayar gaji ya untuk periode ini. Ya, langsung di sini misalkan ini tambahkan bonus nanti direkap. Kan tambah hiburan lah ya 100.000, ini kan 0, nggak ada, belum kerja berarti karena 0. Nah, di sini akan masuk ke total gaji 100.000. Nanti kalau direkap nanti otomatis masuk ke dalam sini yang akan proses statusnya. Nah, kita sebagai admin tinggal melakukan pembayaran, bayar. Nah, kalau udah dibayar tinggal transfer ya ke rekening bank sama bank sama karyawan tadi. Lalu kalau yakin dibayar, tinggal dibayar sekarang. Kemudian ada data bond. Data bond jelas ya untuk pengajuan bond dari user di departemen kita. Itu nanti akan ada muncul di sini histori bond.
Oke, terus kemudian ada apa lagi fiturnya ya? Ya profil ya, nanti edit profil, ubah password ya, semuanya ada. Nah, fitur absensiku ini adalah fitur yang support dengan PWA ya. PWA itu adalah Progressive Web App ya, jadi aplikasi ini bisa diinstal di uh, platform ya, hampir platform dari iPhone ya, dari Mac, dari OS Windows itu bisa diinstal ya, artinya multi platform lah ya. Kerennya itu multi platform, jadi bisa diinstal di mana aja ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi sedikit ya perkenalan tentang absensiku ya by Lazimpai. Nanti insya Allah ke depan akan tambahkan beberapa fitur ya, seperti fitur ya terintegrasi ke lazimpai.com. Kemudian nanti bisa beli pulsa otomatis ya, beli pulsa otomatis nanti dipotong gaji ya, seperti itu ya. Oke, jika teman-teman butuh script ini atau bisa menghubungi saya untuk melihat demonya, nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.